Baik rekan-rekan semua, kita tidak melihat singkapan yang di ujung sana karena jalannya 400 meter. Ada sedikit laminated dan di bagian topnya itu seperti ada kayak malius. Tapi mungkin korsleting outputnya nggak hanya satu cyclic, tapi beberapa tadi saya lihat di sini ada penipisan, ada apa? Halus, butirannya menghalus kemudian mengasar lagi. Karena ada limestone, ada material metamorfik, ada batuan beku, ada sand juga, gitu kan. Tapi anyway, buat saya field trip yang dibuat oleh teman-teman rekan ini menaikkan standar ini kita ya, standar field trip kita dari aspek kesiapan, aspek SSI-nya, dari aspek materinya tentunya ya, fasilitatornya yang sudah mengenal daerah ini dan komplit. Kita bisa lihat outcrop, kita bisa lihat modelnya, kita sedang lihat seismik atau sumur. Diawali dengan core workshop di Dubai, terasa sangat ini sekali ya, komplit. Nah tinggal ini kita selalu pasti saya rasa ada point of improvement. Silakan saja di kesempatan teman-teman kasih feedback ke kita untuk lebih improve dari tentunya ini kita tidak mengharapkan ini yang pertama terus tidak, ini justru pertama sekali di awal ini setelah pandemi sekian lama. Kita kesempatan akhir tahun ini kita paksakan harus ada field trip supaya ini menjadi ya kita membiasakan diri lagi, nanti di tahun depan akan jadi sistematik, baik itu yang di Sentral Sumatera atau di tempat lain. Saya juga berharap nanti feedback dari sini kita bisa bawa ya ke field trip di lingkungan eksplorasi yang lain. Kemarin itu juga menarik itu yang taruh digital map, geological map di Google gitu ya. Sangat membantu hal-hal yang mungkin tampak simpel tapi sangat membantu kita ke seluruh peserta. Saya rasa mungkin itu saja. Sekali lagi terima kasih Mas Agus. Tapi saya rasa mungkin kita buka kesempatan lah untuk memberikan kesempatan teman-teman memberikan feedback, baik itu tentang konten dari field tripnya ini sendiri atau mungkin logistiknya atau aspek-aspek lain. Saya rasa silakan saja. Itu sementara dari saya. Terima kasih. Field trip ini salah satunya adalah ketika kita mendiskusikan tentang siapa yang menjadi field trip leader-nya. Waktu itu kita ada diskusi, sempat ada masukan-masukan si A, si B, dan macam-macam gitu ya. Tetapi setelah itu kita akhirnya membuat suatu pemikiran bahwa kita sengaja untuk field trip ini kita undang fasilitas adalah dari praktisi, bukan akademisi. Jadi karena praktisi dan kebetulan kita melibatkan dan juga cukup banyak lah diskusi dengan teman-teman Rokan, akhirnya kita melihat bahwa praktisinya lebih tepat adalah dari Rokan. Kenapa kita memilih praktisi? Karena ini sangat related dengan yang pertama, kita juga ingin tahu apa yang sedang dilakukan Rokan, studi atau ke depan seperti apa. Jadi kalau kita langsung berdiskusi dengan praktisi langsung dari Rokan, artinya kita bisa dapat info itu. Yang kedua, kita juga punya hubungan networking yang baik. Yang ketiga juga pada saat kita field trip, kita diskusi itu memang agak berbeda. Nanti yang disampaikan oleh akademisi dan praktisi akan berbeda. Saya pernah ikut yang dilakukan, yang
hasil dari akademisi memang itu textbook, itu dari studi geologi yang memang secara literatur itu ya saya pikir sudah sangat common tadi yang tadi kemudian dijelaskan. Tetapi pada saat kita berbicara atau diskusi dengan praktisi agak berbeda karena itu dihubungkan dengan apa yang kita kerjakan sehari-hari. Kita buat teman-teman yang baru atau teman-teman yang yang dari backgroundnya bukan dari JNG, ini mungkin sangat membantu ya bahwa ini menjadi masukan yang sangat baik, terutama hal-hal praktis terkait pekerjaan kita yang kita coba lihat dengan lapangan gitu. Dari supportnya, nanti dari sisi operasinya, kalau kita melakukan operasi ini tuh nanti seperti apa, kalau divisi loss dalam operasi juga nanti dengan sikap yang kita lakukan kita bisa kita. Jadi itu menurut saya teman-teman bahwa saya terima kasih juga ini Mas Agus dan teman-teman tim yang sudah rok-rokan yang sudah membantu kita, memberikan juga insight-insight, nggak cuma dari sisi geologi yang memang secara literatur sudah publish, tapi di samping itu juga lebih dalam untuk dihubungkan dengan hal yang praktis yang kita lakukan sehari-hari di pekerjaan kita. Itu aja mungkin dari saya, mungkin teman-teman ya silahkan kalau ada yang nambah. Terima kasih. Tapi kita nggak akan bisa selain mengekspresikan pendapat kita juga kita nggak bisa dapat masukan dari orang. Kalau Mas Agus kan mancing terus tuh, kalau kita diam juga nggak akan terpancing diskusi. Makanya kita harus membiasakan diri untuk bisa memberikan pendapat dan menerima pendapat orang lain. Terima kasih Mas Agus, saya sangat terkesan dari situ. Nah yang kedua, untuk materi sebenarnya saya usul satu nih tadi yang menyambung soalnya Mbak Amel. Sebenarnya bikin ini Mas Agus kayak kain hitam besar Mas, bikin berapa? 2 kali 2 meter cukup ya Mbak Amel, kayak kita punya trik pipe pun tuh kita SSR. Kalau kita ke East Kalimantan tuh selalu kita nanti kita cover tuh singkapan tuh kan banyak orang teman-teman yang non geoscience, beliau kan nggak terbiasa dengan skala ya, dari sisi kemarin juga 10 meter, 20 meter, tebel banget ya. Mbak Amel nyengir aja, segini kok tebel gitu. Nggak tebel, nggak ada tebel-tebelnya karena nggak bisa dilihat sama beliau di sesi. Nah artinya terus kita bilang juga kalau itu kita punya terpal hitam warnanya apapun yang gelap, nanti dibolongin sebesar full size di tengahnya itu, jadi kertas gitu ya, di tengah itu dibolongin, di cover. Supaya orang-orang lihat, oh ternyata kita kalau lihat core, karena kan kebetulan kemarin ada core tuh. Nah, kita bawa tuh diskusi core yang di kantor kemarin. Ini loh, sebenarnya kita kalau di core tuh cuma ngeliat segini tuh, nanti kainnya dibuka. Nah, sementara teman-teman kalau di Singapura bisa melihat sampai sekian 100 meter, sekian 10 meter. Jadi makanya teman-teman operation atau drilling yang suka kadang-kadang suka di lapangan, kita selalu musuhan sama mereka ya. Kita mau cari data banyak, mereka mau ngukur cepat. Nah itu kan jadi masalah. Ini mana? Katanya di depth segini kok nggak nyampe depthnya gitu. Ternyata lower dari prognosis gitu. Nah ini sebenarnya perubahan ke lateral maupun vertikal itu bisa kita diskusi lebih banyak dari sisi integrated discussion. Saya merasakan sih masih berat ke geoscience discussion ya daripada ke lintas discussion. Kemarin saya sama Mbak Amel ngobrol-ngobrol, kita pancing yuk yang teman-teman non geoscience bisa yuk. Ini seperti apa sih Mas Bayu, ternyata nyesel juga ngasih banyak banget ngomongnya akhirnya. Mantap ternyata Mas Bayu udah pengalaman juga berapa ROP lambat segala diskusi seperti itu yang mungkin bisa lebih. Nanti kan Mas Bayu cerita atau Mas Catur cerita sama temennya bahwa mereka tuh di-engage. Nah itu nanti jadi bisa lebih menarik lagi untuk bisa banyak integration lintas departemen. Untuk HSE saya ada beberapa poin. Sebenarnya kemarin macam-macam kan lokasinya, ada yang nyebrang jalan, kemudian ada yang di hanging wall cliff, ada juga yang di daerah pertambangan. Mungkin bisa nggak usah semua lokasi, tetapi yang mewakili aja yang kira-kira mungkin ini dari 8 cuma ada 3 jenis yang nyebrang jalan ini. Nah salah dari 3 itu mewakili aja dari 8, nggak usah 8-8-nya.
kita meng-engage teman-teman juga mas. Jadi siapa nih yang mau kasih pendapat tentang HSE di lokasi ini sekarang? Karena apa? Karena saya nggak yakin semua baca buku HSE-nya. Yang dibaca pasti buku geologi itu ya. Apa namanya? Coba saya tanya, yang baca buku HSE siapa? Ada nggak? Cuma covernya doang. Sekilas aja kan. Itu pun juga alhamdulillah udah disampaikan pada saat meeting di RCC kan. Nah, jadi begitu misalnya nyampe di lokasi satu, jangan Mas Agus yang ngasih kayak berjalan ya kami yang hati-hati ikutin yang ini, jangan biarin aja. Misalkan teman-teman ada pendapat apa nih supaya meng-engage, nah nanti teman-teman yang berusaha untuk memahami situasi yang dia alami dan karena dikasih tahu. Pertama, yang kemudian kedua, beberapa kali kita pakai palu, mungkin kapan-kapan panitia nyiapin Google itu supaya gitu. Kadang yang malu aman, tapi yang lagi deket-deket perhatiin tes gitu. Nah, itu sakit banget. Dulu waktu saya di perusahaan lama, ada yang kena di tengah sawah lagi. Wah, nangis-nangis sampai gak bisa siap. Jadi apa namanya, harus disiapin. Nggak usah setiap orang, tapi yang mendekat memberikan. Sama kalau mau agak repot dikit ya panitia bawa helmet ya, helm. Pemain yang di hanging wall itu, hanging wall itu. Jadi kalaupun helmnya sedikit di bergantian.